Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Nah, kali ini di tematik ya, kita masuk di pembelajaran 2, tema 2C, subtema 1. Tugasku sehari-hari di rumah. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Pertama, kita baca dulu surat Al-Fatihah. Kemudian kita baca dulu doa supaya kita dipermudahkan segala urusan. Kemudian membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung mulai pembelajaran kita ya. Adapun tujuan pembelajaran ini, yang pertama, siswa dapat menggunakan kosakata tentang letak suatu tempat. Yang kedua, siswa dapat menceritakan keragaman tugas di rumah. Nah, sebelumnya kita sudah belajar nih tentang letak ya, tentang letak suatu tempat ya di video pembelajaran sebelumnya. Dan sekarang kita belajar lagi supaya kalian lebih memahaminya. Yuk kita baca sama-sama. Nina dan teman-teman bermain kasti di lapangan dekat rumah. Lapangan terletak di jalan rambutan. Lapangan tersebut terletak di sebelah kiri taman. Coba kita lihat. Katanya tadi lapangan terletak di jalan rambutan. Mana nih lapangannya? Nah, ini lapangannya ya. Kemudian mana jalannya? Ini dia, ada tulisannya ya. Jalan rambutan. Kemudian lapangan tersebut terletak di sebelah kiri taman. Benar nggak lapangan ini terletak di sebelah kiri taman? Iya, benar ya, terletak di sebelah kirinya taman. Nah, ada pertanyaan nih. Di sebelah manakah rumah Deli jika dilihat dari lapangan? Coba. Mana rumah Deli? Ini dia rumah Deli. Kemudian ini lapangan. Tadi katanya dilihat dari lapangan, berarti patokannya kita melihat dari lapangan sini ya. Rumah Deli terletak di depan lapangan di jalan rambutan. Ini ya, rumah Deli terletak di depan lapangan di jalan rambutan. Nah, kalian mengetahui kenapa ini di depan ya, kenapa ini di belakang. Kalian lihat di sini anak-anak semuanya. Nah, ya. Kenapa ini rumah Deli terletak di depan lapangan? Lihat nih. Ini pintu masuk dari lapangan. Dan ini rumah Deli. Berarti ini ya, rumah Deli ini terletak di depan lapangan ya anak-anak semuanya. Nah, sekarang nih pertanyaan selanjutnya. Di manakah letak rumah Nina jika dilihat dari rumah Lani? Di manakah letak rumah Nina jika dilihat dari rumah Lani? Patokannya berarti dilihat dari rumah Lani. Mana nih rumah Lani? Kita cari dulu. Nah, ini dia rumah Lani. Kemudian mana rumah Nina ya? Ini dia rumah Nina. Kemudian cara menulisnya gimana? Kita tulis seperti ini. Rumah Nina terletak di sebelah kanan rumah Lani di Jalan Jambu ya. Rumah Nina terletak di sebelah kanan rumah Lani di Jalan Jambu. Lihat di sini. Ini rumah Nina ini terletak di sebelah kanannya rumah
nih ya. Ini bagian kanan, ini bagian kiri. Berarti ini di sebelah kanan. Dan di jalan mana? Ini ada jalannya, jalan jambu. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, di manakah letak rumah Nina jika dilihat dari rumah Lani? Jangan kalian langsung tulis di sebelah kanan. Itu kurang lengkap ya, harus lengkap. Jadi seperti ini cara menulisnya yang lengkap. Tadi kan yang ditanya apa? Rumah Nina. Berarti cara menjawabnya, rumah Nina terletak di sebelah kanan rumah Lani. Sebutkan juga nama jalannya. Di Jalan Jambu ya, karena ini ada nama jalan. Pertanyaan selanjutnya nih. Di manakah letak toko kue jika dilihat dari rumah Tony? Ini toko kue, ini rumah Tony. Tadi katanya yang ditanya letak toko kue ya, jika dilihat dari rumah Tony. Jadi patokannya dari rumah Tony dulu nih. Kalian lihat di sini. Kira-kira toko kue ini terletak di depan rumah Tony ya, atau di belakang rumah Tony? Nah, kalian lihat di sini. Kalau kalian menulisnya seperti ini ya, kalian menjawabnya seperti ini, misalkan rumah Tony, toko kue terletak di depan rumah Tony. Nah, itu salah ya anak-anak semuanya. Kenapa salah? Padahal yang ini di katanya tadi, kata Pak Imron, ini rumah Deli terletak di depan lapangan. Sedangkan ini kok jawabannya bukan di depan ya? Kenapa seperti itu? Lihat di sini. Ini pintu rumah Tony. Rumah Tony ini pintunya menghadap ke sini ya, bukan ke belakang situ. Kalau yang ini lapangannya, pintunya ini kan tempat masuk lapangan, menghadapnya ke jalan sini kan? Ya, berarti ini bagian depannya lapangan. Kalau ini bagian depannya rumah Tony, sedangkan di bagian sini ya, yang menghadap toko kue ini adalah bagian belakang rumah Tony ya. Jadi, toko kue terletak di belakang rumah Tony. Di jalan apa? Jalan Semangka. Jangan salah ya. Jangan salah. Lihat dulu pintu rumahnya ya. Jadi harus diamati benar-benar nih. Kayak ini, pintu rumahnya kan menghadap ke depan sini, bukan ke jalan Semangka. Berarti membelakangi toko kue rumah Tony ini. Beda kayak lapangan. Kalau lapangan ini pintu masuk lapangannya kan di sini, di Jalan Rambutan, di depan rumah Deli. Itulah tadi rumah Deli terletak di depan lapangan, bukannya rumah Deli terletak di belakang lapangan, karena pintu lapangan ini di depan rumah Deli. Kalau tadi pintunya ada di sini, sedangkan ini pagar semua, berarti rumah Deli terletak di belakang lapangan ya. Seperti itu. Jadi jangan tertukar nih jawabannya ya. Kalian harus benar-benar memahaminya. Harus dilihat jeli-jeli seperti ini. Jadi jawaban dari pertanyaan di manakah letak toko kue jika dilihat dari rumah Tony, jawabannya toko kue terletak di belakang rumah Tony di Jalan Semangka. Ya, ini dia toko kue dan ini jalannya. Ini membelakangi, toko kue ini membelakangi rumah Tony. Iya, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Kantor pos terletak di sebelah kiri rumah titik-titik dan di belakang titik-titik. Ya, kita cari dulu kantor pos. Mana kantor pos? Ini dia kantor pos. Terletak di sebelah kiri rumah. Rumah siapa ini? Rumahnya Lani. Dan di belakang mana ini? Toko kue. Ya, jadi ini jawabannya. Kantor pos terletak di sebelah kiri
rumah Lani dan di belakang toko kue. Kalian lihat ini. Sebelah kiri rumah Lani ini kantor pos atau bukan? Iya ya. Ini kantor pos sebelah kirinya ya. Lihat nih. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, ya. Kemudian dan di belakang lihat di sini. Di belakang toko kue ya, seperti itu jawabannya. Kenapa nggak di depan toko kue? Kalian lihat ini. Toko kue ini pintunya menghadap ke jalan semangka yang ada di sini, bukan ke jalan durian. Kalau ini dia membelakangi, ya lihat nggak ada kan di sini pintu masuknya. Berarti kantor pos terletak di sebelah kiri rumah Lani dan di belakang toko kue ya. Di belakangnya toko kue kantor pos ini. Seperti itu ya cara menjawabnya anak-anak. Jadi harus teliti kalau menjawab soal tentang letak suatu tempat ini. Pertama kalian lihat dulu mana depan, mana belakang dari suatu rumah atau suatu gedung ya atau toko. Lihat nih mana depan mana belakangnya. Lihat juga nama jalannya ya. Nah, seperti itu ya. Ayo bercerita. Hari sudah sore. Nina segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nina mandi sore. Keluarga Nina pun beribadah bersama. Setelah beribadah, ibu menyiapkan makan malam. Nina membantu ibu membawa makanan ke meja makan. Adi membantu ayah menata meja makan. Adi belum bisa mengambil makanan sendiri. Nina bertugas membantu Adi mengambil makanan. Mereka makan dengan tertib. Setiap orang melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, di sini ya kita akan belajar tentang tugas yang kita lakukan di rumah. Jadi setiap orang pasti ada tugasnya masing-masing yang dilakukan di rumah. Seperti gambar ini. Tadi sudah ada diceritakan di atas sini ya. Ada beberapa tugas yang dilakukan Nina, Adi, ayah, dan ibu. Lihat di sini. Nina segera pulang ke rumah. Nah, di sini tugas dari ibu. Tugas ibu di rumah. Ini dia, ibu menyiapkan makan malam. Ini tugas ibu. Kemudian, nah ini ada tugas Nina nih. Nina membantu ibu membawa makanan ke meja makan. Ini adalah tugasnya Nina di rumah. Kemudian, ini tugas Adi nih. Adi membantu ayah menata meja makan. Ya. Adi belum bisa mengambil makan sendiri. Tugas Nina apa? Membantu Adi mengambil makanan ya. Jadi kita di sini akan belajar tentang tugas yang dilakukan sehari-hari di rumah. Nah, biasanya tugas di rumah yang kalian lakukan pertama, pasti kalian sering membantu ibu menyapu rumah. Ayo, siapa yang sering membantu ibu menyapu rumah? Kemudian tugas kedua yang biasa kalian lakukan di rumah, yaitu membantu ibu memasak di dapur. Kemudian tugas ketiga yang biasanya kalian lakukan di rumah, membantu ibu membawa barang belanjaan di pasar. Kemudian tugas selanjutnya yang sering kalian lakukan di rumah nih, membantu ayah menyiram tanaman di pagi hari. Ada enggak nih yang kalian lakukan di rumah yang ada Pak Imron sebutkan ini, yang Pak Imron sebutkan tadi? Atau ada tugas lain yang kalian lakukan di rumah? Boleh diceritakan ya.
Kalau misalkan ada tugas yang lain yang biasa kalian kerjakan di rumah, kalian boleh ceritakan di grup WA kelas ya. Nah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Tadi kita sudah belajar tentang letak suatu tempat, dan yang kedua tadi kita belajar tentang tugas sehari-hari di rumah. Ada yang membantu ibu memasak, ada yang membantu ibu membawa belanjaan, ada yang membantu ibu menyapu rumah, dan lain-lain. Sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa dulu yuk. Kita membaca surat Al-Asr. Yuk berdoa, mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.